Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berada di Indonesia mulai hari ini hingga tanggal 9 Maret mendatang. Kedatangannya begitu mencuri perhatian masyarakat, termasuk sederet pangeran dan putri dari Kerajaan Arab Saudi yang berparas rupawan serta berprestasi. Dan informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Kerajaan Arab memiliki sederet pangeran dan putri berparas menawan serta berprestasi. Salah satu yang kian menjadi perbincangan hangat adalah Pangeran Abdullah bin Mut'aib bin Abdul Saud. Pria kelahiran London 13 Oktober 1984 ini diklaim sebagai salah satu pangeran tertampan di dunia. Mut'aib merupakan putra Jawahir dan cucu dari Abdullah bin Abdul Rahman Al Saud, adik dari Raja Arab pertama Raja Abdul Aziz. Ia juga dikenal sebagai pangeran berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan gelar sarjana hukum yang disandangnya dari King Saud University. Tak hanya di bidang akademik, ia pun piawai menunggang kuda, bahkan seringkali menjuarai ajang lomba berkuda. Selain itu, Pangeran Mut'aib juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Arab. Membahas soal ketampanan, tentu Pangeran Fahd bin Faisal Al Saud tak mau kalah. Sosok pangeran muda dan tampan ini adalah cucu dari saudara Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Pria berusia 33 tahun ini pernah bekerja di Facebook sebagai analis dan kepala operasi di Arab setelah lulus dari Stanford University di bidang teknik mesin. Tahun 2010, Fahd kemudian melanjutkan karirnya dengan memimpin sebuah media di Arab. Misinya untuk memperkenalkan Timur Tengah ke kancah dunia lewat cyber teknologi. Selain para pangeran, para putri pun tak kalah memikat. Mereka selalu terlihat modis namun tetap berbusana sopan dan juga rapi. Seperti putri Dina Al-Juhani Abdul Aziz yang merupakan istri dari Pangeran Sultan bin Fahd bin Nasir. Selain memiliki butik, Dina juga menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Vogue Arabia. Visinya menyeimbangkan antara kultur barat dan timur melalui brand fashionnya yang sudah diakui di peragaan busana internasional. Meski begitu sibuk, Dina tak lupa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama ketiga anaknya. Yang terakhir adalah Putri Amira Al-Tawil yang pernah menikah dengan Pangeran Al-Walid, keponakan Raja Abdullah. Putri Amira yang lulus dengan predikat magna cum laude dari Fakultas Administrasi Bisnis di Amerika Serikat ini telah berkunjung ke lebih dari 70 negara untuk misi kemanusiaan seperti kemiskinan dan korban bencana. Selain itu, ia juga membuka pusat kajian Islam di Universitas Cambridge, bahkan ia juga aktif menyuarakan hak-hak kaum wanita di negaranya. Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke 6 negara di Asia menjadi kunjungan pertama sang raja ke kawasan Asia sejak bertahta di tahun 2015. Selama 31 hari, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertolak ke 6 negara di Asia dengan menjalankan sejumlah misi utamanya di bidang ekonomi. Sebelum tiba di tanah air hari ini, Raja Salman memulai perjalanannya dengan mengunjungi Malaysia 26 Februari hingga Rabu siang. Di Indonesia, Raja Salman akan menghabiskan waktu selama 9 hari hingga tanggal 9 nanti. Kemudian perjalanan berlanjut ke Tiongkok selama 4 hari, lalu berlanjut ke Jepang 3 hari, kemudian raja yang naik tahta sejak 2015 ini menghabiskan 10 harinya di Maladewa hingga tanggal 26 Maret. Keesokan harinya atau tanggal 27 Maret, Raja Salman akan menghadiri KTT Liga Arab di Yordania. Rangkaian panjang perjalanan Raja Salman dengan rombongan besarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi 2030 yang dicanangkan 25 April tahun lalu, yang isinya adalah mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak yang harganya makin tak menentu, serta membuat diversifikasi sumber ekonomi bagi Arab Saudi dan memodernisasi masyarakat.
Malaysia, Indonesia, Tiongkok, dan Jepang menjadi negara potensial untuk Arab Saudi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Arab Saudi di sektor non-migas. Tim Liputan, Metro TV. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan berlibur ke Bali selama 6 hari. Lalu mengapa Bali yang menjadi tujuan wisata Raja Arab dan rombongan? Berikut adalah liputannya. Tidak hanya mengunjungi ibu kota, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan menikmati waktu berlibur di Bali. Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Mohamed Al Suaibi mengatakan Bali merupakan tujuan wisata yang terkenal karena keindahan alamnya. واختيار بالي أول شيء بالي جزيرة مشهورة دوليا بجمال سواحلها وإطلالتها على المحيط وهي جزيرة مغرية للاستجمام والاستراحة لذلك اختارها كأفضل منتجع للاستراحة. Selama di Bali, Raja Salman hanya akan menikmati suasana keindahan alam yang ada di sana. Tidak akan ada agenda lain, termasuk agenda bertemu dengan media. Selain itu, tempat wisata di Bali tidak akan ditutup khusus untuk rombongan raja. Hanya pengamanan saja yang diperketat. Seperti tempat penginapan yang telah dipilih untuk Raja Salman dan rombongan. Managing Director Komplek Perhotelan Indonesian Tourism Development Center, Wayan Karyoka mengatakan, selama Raja Salman dan rombongan menginap, pengamanannya akan diambil alih oleh Pas Pampres dan petugas keamanan dari rombongan Raja Arab Saudi itu sendiri. Di keamanan kepresidenan, Pas Pampres itu biasanya mereka akan melakukan satu koordinasi, yaitu bahkan mengambil alih fasilitas yang ada di sini untuk pengamanan. Komplek perhotelan ini memiliki sebanyak 30 hotel. 10 hotel diantaranya berbintang 5. Komplek ini juga terdapat rumah sakit bertaraf internasional hingga parkir helikopter atau helipad. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kedatangan Raja Salman di Malaysia akan berlangsung selama 4 hari. Pertemuan lebih didominasi kerjasama ekonomi, dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anggi Hasibuan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Anggi, apakah penyambutan Raja Salman di Kuala Lumpur akan semeriah di Jakarta, Anggi? Berbeda sekali, Afi. Di sini sebenarnya seperti tidak terasa bahwa ada Raja Salman datang ke Kuala Lumpur. Namun kemarin memang sempat di jalan-jalan ini ada semacam iring-iringan, namun sekedar itu aja, Afi. Jadi tidak ada acara khusus seperti penyambutan yang ada di Indonesia. Nah, Afi, 4 hari kemarin ini Raja Saudi ini cukup banyak sekali kegiatan untuk lebih ke ekonomi, bahwa dari Arab Saudi akan menginvest sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat untuk yang nanti akan digabung dengan Aramco untuk proyek penyulingan dan juga minyak yang ada di wilayah Johor. Nah, satu hal lagi adalah kemarin juga sempat ada negosiasi berkenaan dengan peningkatan kuota haji. Jadi kemarin diputuskan ada kabar baik bahwa 30.000 orang dari Malaysia ini resmi akan dibicarakan nanti dengan Arab Saudi, mereka bisa naik kuotanya untuk pergi haji. Kemudian juga ini merupakan kunjungan Raja Arab yang terakhir itu pada tahun 2006, ada Raja Abdullah Abdul Aziz Al Saud, dan ini merupakan kunjungan pertama dari raja yang sekarang sebenarnya, Afi. Nah, kemudian juga ada beberapa MOU. Kalau di Indonesia tadi ada 10 hingga 14 MOU yang akan ditandatangani oleh maksud kami Arab Saudi dan juga Indonesia. Sedangkan di Malaysia hanya 4 saja. Ini meliputi misalnya adalah bagian untuk ekonomi, kemudian juga masalah pengetahuan. Satu hal adalah, tadi sudah disebutkan adalah bahwa bagaimana Saudi ini mengurangi ketergantungan terhadap minyak.
Dan inilah yang juga dilihat oleh pebisnis yang ada di Malaysia. Ternyata cukup banyak pebisnis yang ada di pebisnis Malaysia yang ada di Arab Saudi, sehingga ini merupakan momentum bagi mereka juga ketika kedatangan Raja kemarin untuk bagaimana bisa lebih banyak lagi pasar yang bisa diambil. Kemudian juga Saudi, karena juga tadi sudah disebutkan akan berubah menjadi tidak hanya berdasarkan minyak, ini akan semakin banyak, termasuk adalah pasar makanan halal. Ini juga diincar oleh Malaysia. Afi. Oke, menarik. Terima kasih Anggi Hasibuan melaporkan dari Kuala Lumpur, Malaysia.